Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Presiden RI Joko Widodo melantik Gandip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan dihadiri tamu undangan terbatas antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pelantikan ini digelar berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Mei 2021. Berdasarkan Kepres tersebut, Letnan Jenderal TNI Gandip Warsito diangkat menjadi Kepala BNPB menggantikan Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun dari Dinas TNI pada 1 Juni 2021 mendatang. Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Kepres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir. Gandip Warsito merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1986. Ia lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 23 November 1963. Ia mulai menyandang bintang di bahu saat ditunjuk sebagai Dirlat Kodiklat TNI AD. Gandip menjabat Pangdam 13 Merdeka pada 2016. 2 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Asisten Operasi Panglima TNI. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 yang meliputi wilayah Kepulauan Maluku serta Papua periode 2019 sampai 2021 lalu. Sebelum diangkat menjadi Kepala BNPB, Gandip menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Januari 2021. Peningkatan kesejahteraan petani harus ditunjang dengan penciptaan kegiatan bisnis petani secara profesional. Hal itu ditekankan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau sentra pengolahan beras terpadu di Desa Kaliputih, Kota Winangun, Kebumen, Jawa Tengah. SBPT yang merupakan wujud kolaborasi antara Bank Mandiri dan Pertamina ini menjadi tahapan dalam program kewirausahaan petani untuk mendukung petani terutama pada masa panen dan pasca panen. Kemudian menciptakan skala usaha yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar. Dalam peninjauan ke SPBT, yang akan membantu peningkatan produksi beras dan kesejahteraan hampir 170.000 petani di Kebumen itu, Menteri BUMN didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Bupati Kebumen Arif Sugianto, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. SPBT Kota Winangun dengan kapasitas produksi sebesar 3 ton per jam ini dikelola bersama antara PT Mitra Desa Kebumen yang sahamnya dimiliki Koperasi Migatani Lestari Mandiri dan beranggotakan petani-petani di Kebumen, serta PT Mitra BUMDes Nusantara, anak perusahaan BUMN yang mendukung kebutuhan modal kerja. Memastikan bahwa ini benar-benar ada perubahan daripada teknologi. Ya. Mas, dari itu kami alhamdulillah Bapak ke Kebumen ini saya ada harapan Pak. Fasilitas SPBT Kota Winangun ini juga dilengkapi toko yang menjual beragam pupuk dan kebutuhan sarana produksi pertanian. SBPT juga memfasilitasi program pembinaan budidaya tanam dengan Smart and Corporate Farming, akses permodalan, bank gabah, dan penyaluran dana bergulir. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil melakukan peninjauan lokasi yang akan menjadi landmark pariwisata kawasan Jati Gede di Kabupaten Sumedang. Menurut Ridwan Kamil, landmark yang akan diberi nama Menara Kujang Sapasang tersebut diharapkan dapat menggeliatkan sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang. Menurut Ridwan Kamil,
Untuk spot unggulan yang ditawarkan dalam proyek kawasan pariwisata tersebut ialah melihat keindahan alam Jati Gede dari atas menara serta jembatan yang menghubungkan dua bukit. Ridwan Kamil menyatakan bahwa selama ini Jati Gede terkenal sebagai kawasan pengelolaan air dan manajemen air serta memiliki panorama yang memesona terutama pemandangan pulau-pulau kecil dan sawah. Ridwan Kamil mengatakan, apabila pembangunan berjalan lancar, landmark bisa selesai dibangun dan dapat digunakan pada 2022. Jadi selama ini kan kawasan untuk kegiatan pengelolaan air, ya, manajemen air, tapi dengan keindahannya yang luar biasa, ada pulau-pulau, sawah-sawah, pemukiman, semua penasaran ingin ke sini. Oleh karena kita fasilitasi, nanti dimulai rutenya ada masjid, tempat istirahat, orang bisa sholat, rest area, kemudian nanti jembatan karena menghubungkan dua bukit. Nah di bukit akhir nanti berdiri kujang, ya, yang sepasang utama dan sepasang yang skala kecilnya. Nah mudah-mudahan dengan selesainya bisa menandai lahirnya kesuksesan pariwisata di Sumedang dan warga yang dulu mungkin tergeser oleh proyek Jati Gede ini bisa mendapatkan ekonomi baru. Yang saya titip ke Bupati, maksimalkan orang-orang lokal kampung sini yang menikmati kesejahteraan ekonomi. Ridwan Kamil menambahkan, selain kawasan pariwisata, Jati Gede juga memiliki wisata kuliner yang akan menjadi daya tarik wisatawan. Ridwan Kamil berharap dengan adanya pembangunan kawasan pariwisata ini, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar Jati Gede diharapkan dapat meningkat. Ridwan Kamil juga berpesan kepada Bupati Sumedang dan juga jajaran Forkopimda Sumedang untuk memaksimalkan warga lokal sebagai pengurus kawasan tersebut. Tim Eljan Media melaporkan.